Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Kak. Baik, Kak. Mungkin bagaimana kabarnya Kakak hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Kak, hari ini. Iya, Kak. Baik. Mungkin kita telah berjumpa kembali ya, Kak. Iya. Bagaimana perasaannya Kakak ini sebelum datang ke sini? Perasaannya itu mungkin saya juga kan kemarin juga sempat drop ya, Kak, sempat sakit juga, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah membaik. Jadi pas sakit itu juga karena banyak tugas, jadi saya tuh kayak bingung mau bagaimana, mau istirahat dulu atau melakukan tugas-tugas seperti praktikum, Kak. Jadi saya memaksakan diri untuk ikut praktikum karena juga saya tidak bisa tidak hadir karena bukan sebatas mengadir keras tapi praktikum sekaligus juga, Kak. Jadi saya memaksakan diri walaupun masih sakit, tapi untuk hari ini alhamdulillah sudah lumayan sehat, Kak. Baik, Kak. Terus Kak, bagaimana Kak perjalanan sebelum ke sini, Kak? Apakah ada hambatan? Kalau dari perjalanan sih, Kak, di perjalanan itu mungkin kan saya juga hari ini baru kayak sedikit lumayan pulih toh, Kak. Jadi di jalan itu masih sempat kayak apa, keringat dingin begitu ya, kayak gemetaran ki badannya juga, tapi alhamdulillah tidak kena macet juga. Dan saya juga di ini dari bimbingan, Kak, langsung ke kakak untuk ketemu wawancara. Jadi tidak ada kegiatan tak ini, Kak? Sebenarnya kegiatan masih ada, Kak, cuman masih siang, masih nanti siangnya. Oh iya, Kak, baik. Mungkin kita sudah memperkenalkan diri, tapi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kembali di Kak. Iya. Mungkin perkenalkan, nama saya Sartianti Serapun. Kakak bisa panggil dengan nama Serti atau Anti. Nah, terus saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri kembali juga. Oke, baik, Kak. Mungkin kakak bisa perkenalkan, nama saya itu Sarah. Kakak bisa panggil saja Sarah. Baik, Kak Sarah. Bagaimana nih Kak Sarah, hari-harinya bagaimana? Hari-harinya cukup berat ya, Kak, karena juga semester-semester begini tuh praktikumnya itu sangat menumpuk, Kak. Bukan kayak sekedar satu laporan, tapi sangat banyak laporan, dan juga deadline-nya itu sangat berdekatan. Apalagi ini tuh waktu-waktu sudah mendekati UAS, Kak. Jadi kayak harus memaksimalkan belajarnya begitu, Kak. Terus Kak, selama Kakak kesibukan Kakak ini, apakah Kakak ada kayak bermain media sosial, Kak? Iya, tentu saja. Kalau media sosial itu pasti saya tidak pernah kayak terlupakan, karena kan keseharian saya itu tidak lepas dengan HP, karena semua informasi, semua kayak terkait tentang tugas, materi itu semuanya kayak berasal dari aplikasi dari HP, Kak, ya. Terutama WA itu kayak paling sering digunakan oleh dosen untuk mengabari sebuah informasi, baik itu dari kelas, tugas ataupun materi baru begitu, Kak. Jadi kayak kalau kalau dibilang terlepas dari media sosial itu sangat tidak cocok dibilang, karena saya juga keseharian itu selalu membuka media sosial, baik itu dari WA, TikTok itu juga saya selalu, karena kan sebelumnya juga saya sudah jelaskan kalau TikTok itu mungkin kayak keseharianku nih begitu ya, kebiasaan. Oh, jadi untuk kalau durasinya sendiri Kak, apakah masih sama seperti sebelumnya atau mulai agak berkurang-kurang? Mungkin sudah agak berkurang ya, Kak, karena kan juga kemarin sempat sakit juga, jadi saya menggunakan TikTok itu kayak berkurang nih, karena kayak tiba-tiba tertidur sendiri, Kak. Jadi tidak sempat buka juga, iya, cek HP. Kemudian kan kemarin juga sempat ku jelaskan kalau punya Kak strategi yang mungkin terbilang untuk sekarang itu mulai efektif nih berjalannya, kayak mulai nih kayak tidak terlalu terpacu tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan aplikasi TikTok, kayak seperti ku jauhkan HP ku kalau lagi kerja tugas. Nah, kan tadi juga aku bilang kalau untuk sekarang itu sudah banyak praktikumku, dan juga kayak pengumpulan laporannya itu saling berdekatan. Jadi kayak kalau mau main TikTok itu kayak tidak punya waktu nih, kayak yang seperti kemarin waktu-waktu dulu yang biasa sempat yang biasa saya bisa menyempatkan untuk menggunakan TikTok itu sendiri, Kak, karena kan juga ini
tugas-tugasku ini kebanyakan juga kelompok. Nah, punya kak juga beberapa kelompok yang kayak tidak bisa jalan kalau bukan kita yang bina ki duluan, yang kayak bukan ki kita memang atur ki kamu kerja ini kamu kerja gitu. Dan kemarin juga kedapatan kak kayak ambil dapat yang memang bagiannya itu banyak ki, lumayan banyak ki. Nggak bisa, nggak enak kak juga bilang di temanku, bilang kamu paling ambil ini karena dari maka ambil ini yang panjang, kayak nggak enak ki juga bilang begitu kak. Jadi mungkin untuk durasinya itu berkurang nih kak. Oh, untuk durasinya berkurang ya kak. Ya. Berarti kakak ini termaksud orang yang ketika mendapatkan kondisi yang kayak mengharuskan kakak fokus, kakak lebih pilih fokus ya, walaupun kakak masih menyelingi bermain media sosial ya kak. Mungkin iya untuk beberapa saat, tapi ada juga kayak memang diharuskan fokus kak, tapi nggak tahu kayak kalau pusing sekali nih juga pikiranku, otakku juga kayak mumet sekali nih dengan tugas toh kak, walaupun deadline itu sudah dekat nih tetap sempatkan dulu main TikTok karena itu kayaknya waktuku untuk istirahat, bisa ku refresh dulu otakku dengan lihat-lihat scroll TikTok. Oh, kalau ketika kakak istirahat itu, apakah kakak tidak mengalami gejala-gejala yang kakak tadi yang sebelumnya pernah kakak ceritakan bahwa kayak gejala pusing, sakit badan? Apakah itu tidak mempengaruhi kakak ketika kakak menggunakan itu untuk untuk istirahat kakak? Kalau itu mempengaruhi sih kak, kan tadi saya bilang juga kayak kalau pusing kak kerja tugas pakai HP kak. Nah pas pakai HP itu lebih terasa itu leherku yang sakit kak, sama punggungku juga yang capek tunduk terus lihat HP scroll TikTok. Iya kak. Terus apakah kakak ketika kakak sudah tahu sebenarnya bermain ponsel lebih membuat kakak lelah, apakah kakak tidak berniat untuk kayak berhenti dulu sejenak? Kalau berhenti sejenaknya itu pas mau makan minum sama ke WC. Kalau mau dibilang lelah itu kak enggak kayak lelah bagaimana juga, karena kan di ponsel juga banyak sekali banyak fitur yang bisa dibuka, bukan juga TikTok saja, bisa juga yang sering juga aku pakai itu nonton drakor. Nah kalau kedapatan itu ketemu drakor yang mungkin lumayan bagus, itu bisa mungkin begadang untuk nonton saja itu kak, walaupun capek tapi tetap dilanjutkan. Tapi anehnya kalau tugas itu susah sekali kak tertahan, tapi kalau drakor itu kayak tertahan biar mau sampai jam berapa. Pernah juga sekali dapat kak yang drakor yang seru sampai kayak episodenya itu panjang sekali, tapi bisa kak selesaikan selama 1 hari begadang ya. Oh, kalau begitu kak, biasa durasi yang diperlukan tuh berapa lama kak? Kalau tergantung juga kapan mulaiku sih kak. Kalau mulaiku itu nonton di siang, tergantung juga episode deh mbak. Kalau siang itu kan biasa pernah kak juga dapat yang Dracin itu 40-an episode. Itu yang ya itu. Tapi itu karena kedapatan kak juga sama orang tua aku, jadi stop kak di situ. Kayak langsung gak pura-pura tidur, ternyata ketiduran kak. Jadi aku lanjutkan besok, tapi selesai itu 1 hari itu kemarin tuh berapa episode gitu. Karena ada juga sekalian ku skip yang tidak penting, jadi mungkin gara-gara itu kemarin itu 30-an sisanya itu besoknya karena kedapatan kak sama orang tua aku. Kalau itu kak, kalau dari siang biasa kakak berhenti sampai jam berapa itu kak? Mungkin kalau orang tua lagi tidak ada di rumah, tidak ngeliat bisa mungkin kayak berjalan terus. Tapi kalau berhenti juga biasa kalau capek maka juga lihat, apalagi kayak bosan alur episodenya tuh kak, berhenti dulu capek deh. Tapi iya kayak begitu kak. Jadi kakak bisa kuat sekali ya nonton sampai lama kayak begitu. Iya kak, tapi itu berlaku di kemarin yang banyak libur tak kak. Kalau untuk sekarang itu tidak bisa memang kak. Itu dari pengalaman duluku yang pernah memang kedapatan kalau drakor yang seru kayak langsung kayak nakasih kuat dirinya begadang kak. Kalau untuk sekarang mungkin kurang kak, bisa dinonton drakor kalau mau begadang full kayak begitu karena tidak memungkinkan juga keadaan sama kondisi tugas
untuk anak-anak mahasiswa seperti saya ini yang sekarang Kak, apalagi sudah dekat nih mau UAS, susah sekali Kak. Oh, jadi kakak mungkin gara-gara tugas yang banyak sehingga kakak sedikit mengurangi penggunaan ponsel ya kak? Iya, sedikit walaupun memang saya memang ini tidak bisa jauh nih dari ponsel karena semua serba informasi itu dari ponsel semua Kak. Biar kayak mungkin dilarang jangan pegang HP, tapi era globalisasi yang sekarang ini kayak haruskan maki kayak selalu pegang ponsel Kak, karena orang-orang sekarang pergunakan ke teknologi untuk mempermudah ke segala informasi, jadi kayak tidak pakai nih kayak istilah apa di yang kayak manual-manual, jadi kayak semuanya kayak serba teknologi Kak. Nggak bisa ki juga untuk terpisah sama teknologi karena memang era modern ini sekarang haruskan ki memang apa pakai ponsel begitu Kak. Baik kak. Terus kak, apakah kakak pernah merasa kayak kesepian jika tidak aktif di media sosial atau jika mendapatkan respon positif dari misalnya kakak membuat story atau apa postingan di TikTok, Instagram atau WhatsApp yang sering kakak maini? Apakah kakak pernah merasa kesepian ketika menjalani aktivitas yang begitu banyak tapi ada rasa sepi yang dialami? Iya Kak, perasaan kesepian itu pasti selalu ada bagi orang yang hanya menggunakan handphone saja, tidak kayak keluar bertemu orang-orang di sekitaran. Kalau memang karena ponsel juga memang menemani ki memang 24 jam, tapi bukan ki manusia yang bisa diajak interaksi langsung Kak. Jadi ini kayak hanya sebuah aplikasi media yang kita atur sendiri, bukan kayak dia yang bisa memberikan saran atau bagaimana. Mungkin ada di sarannya seperti kayak semisal kalau pakai ki Google untuk cari informasi kasih jiki, tapi pasti kalau mau bandingkan dengan orang kalau mau bandingkan dengan manusia dengan ponsel itu, walaupun ponsel lebih banyak 24 jam di kita, tapi pasti berbeda dengan manusia karena manusia itu kayak punya ki perasaan, punya ki juga kayak aura-aura tersendiri. Kayak kalau ketemu ki manusia langsung pasti berbeda dengan ponsel. Tetap jiki juga kesepian karena ponsel kalau tidak ditanya ki tidak bicara ki, kalau manusia itu terkadang biar ndak bertanya ki tahu ki kayak juga interaksi tak juga dengan manusia itu kayak langsung juga. Kalau ponsel media kayak begitu Kak. Jadi ya walaupun kayak begitu kakak masih aktif bermain ya kak? Iya. Baik kak. Terus bagaimana nih kakak mengatasi perasaan kekurangan dukungan sosial yang mungkin muncul akibat lebih banyak terlibat dalam interaksi secara kelompok tadi kak? Kalau cara mengatasi kesepiannya atau apanya Kak? Iya, mengatasi Dukungan. kesepiannya tadi yang dukungan. Oh, kalau cara untuk mendapatkan dukungan sosial juga sama untuk mengatasi kesepian itu mungkin terkadang juga Kak, temanku yang chat bilang ayo main apalagi kalau memang kayak terpacu sekali sama ponsel sama media sosial itu dicari aja. Iya pasti sama temanku kalau mulai maka bosan dengan ponselku Kak, pasti juga kayak saya diam bertanya langsung di teman-temanku, tapi itu kayak hanya berlaku sama teman-teman dekatku, tidak bisa juga sama teman yang baru kenal, apalagi kalau di lingkungan Kak. Jadi kayak saya mencari dukungan sosial itu kayak dari yang memang sudah dekat dari saya, tidak bisa Kak juga dari orang lain, karena dukungan sosial itu kayak ada dari orang tuaku untuk walaupun sering Kak kasih nasihat untuk jauhi ponsel, tetap tidak bisa, tapi dari itu saja sudah kulihat kalau oh ini orang tua aku kasih jika dukungan untuk menjadi kayak lebih baik. Jadi kayak masih ada juga pengaruh-pengaruh positif yang berikan Kak dari dukungannya orang tua aku sendiri, kayak dukungan internal, dukungan eksternal Mbak. Nah terus caraku untuk mengatasi kesepiannya itu ya itu Mika, biasa juga saya yang langsung bicara kayak ayo Mide keluar pergi, bosan maka juga sama HP ku. Baru responnya juga temanku biasa kalau memang luang ki pasti ki bilang iya ayo Mi pale, karena kan memang
kalau ketemu mi ponsel itu kayak, apalagi kalau introvert ki, jadi orang itu kayak nggak lupa mi mungkin ini kehidupan luar. Tapi memang ada beberapa jenis juga introvert, kayak bukan introvert itu tidak selamanya kayak tidak mau sekali mi keluar. Ada ki memang beberapa introvert itu kayak mau ki dulu mencari kayak kesendirian dulu untuk sementara, tapi keluar ji pasti. Kemudian untuk kan kayak ji kayak mau ji kalau di apa di perumpamakan ki kayak kayak di HP kalau capek ki dicas ki dulu, kalau kalau full mi itu pasti dipakai mi lagi kayak begitu Kak. Kayak jadi saya itu kayak kalau sendiri kayak itu berarti kayak capek maka sama kayak di lingkungan sosialku. Jadi kayak mau jika dulu isi kita tenagaku sendiri, karena kalau ketemu ki orang itu pasti kayak saling komunikasi, bicara kayak panjang kali lebar, capek maka juga sebenarnya kayak respon ki kan pasti harus ki memberikan respon kayak yang sesuai dengan ceritanya toh Kak. Nah, di situ kayak mungkin kalau bagi saya itu cepat kita kuras kalau mau kita menyesuaikan sama sama teman-temanku juga, karena biasa juga mungkin humorku sama humornya temanku itu berbeda jauh ki. Jadi untuk supaya receh ki juga suasana ikutan ki receh juga. Jadi kayak bagi saya sendiri yang introvert kayak terkuras ki tenagaku. Nah, jadi kalau punya Kak kesempatan untuk sendiri, ya sendiri maka dulu kayak bilang lagi Kak dulu nih capek Kak deh. Terus kalau memang bisa maka keluar lagi Kak, bisa mak keluar lagi itu pasti keluar maka Kak. Jadi kayak kesempatanku itu kuatasi dengan kayak ku suruh ke diriku sendiri untuk chat-chat ke temanku begitu untuk ketemu. Baik Kak. Terus Kak, apakah Kakak mempunyai kayak sebuah momen di mana Kakak mungkin merasa sulit untuk memisahkan diri dari media sosial dan melanjutkan kayak aktivitas yang lebih penting di misalnya kehidupan sehari-harinya Kakak? Kalau ada bisa Kakak ceritakan. Boleh diulang pertanyaannya Kak? Apakah Kakak memiliki sebuah momen ketika dimana Kakak ini merasa sulit untuk memisahkan diri dari media sosial dan melanjutkan kayak aktivitas sehari-hari di kehidupan Kakak? Oh iya Kak, momennya itu kayak mungkin kan ditahu kalau media sosial itu kayak postingan segala macam toh Kak. Misal kayak mungkin ada pernah kejadianku ini Kak, tiba-tiba aku ingat yang pas masih SMA Kak atau SMP itu Kak, lama sekali nih gara-gara itu kayak trauma Kak, sembarang kayak salah tekan ki. Ini terjadi di media sosial WhatsApp Kak. Nah jadi itu pertama nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh Kak, kukira kamera WA di kamera WA di WA pribadiku ji, kan itu WA ada ki fiturnya yang kayak kirim ke diri sendiri toh Kak. Iya, Kak. Nah kukira ki di situ yang terkirim, ternyata pas ku tidak sengaja foto Kak di situ, terus terkirim ki ternyata di storyku Kak. Nah di situ di storyku yang fotoku tadi tak foto langsung itu masih pakai baju tidur Kak, sama tidak pakai jilbab Kak. Nah di situ langsung Kak, iya astaga, langsung gue hapus di situ Kak. Tapi ada juga sebagian temanku ternyata punya WA ilegal Kak. Jadi kayak setiap ada story yang terhapus masih termuncul di dia di nah ternyata itu temanku ada beberapa orang punya WA ilegal. Nah itu yang punya WA ilegal laki-laki lagi. Oh, WA mut ya Kak? Iya, enggak tahu Kak, intinya WA ilegal itu. Dimana kayak itu WA ilegal bisa ngeliat story-nya orang walaupun terhapus jadi di dia itu 24 jam Nah itu sadar Kak, gara-gara kirimkan Kak itu SS dari storyku Kak. Jadi kayak malu sekali Kak. Nah akibatkan kayak nggak mau Kak dulu ketemu di sini deh, nggak mau Kak dulu ketemu temanku kayak di lingkungan kayak bagaimana. Jadi kayak mungkin beberapa hari kayak di rumah terus ya, nggak mau Kak keluar. Ya. Terus Kak, bagaimana Kakak menanggapi jika ada orang yang kayak sudah menotis atau mencatat perubahan dalam perilaku Kakak semenjak Kakak mulai aktif dalam di dunia media sosial? Oh, bagaimana responku terhadap orang yang kayak sadar perubahanku? Iya. Oh, cara aku respon mungkin kayak kemarin kan juga sempat Kak ditegur orang tua aku karena kayak berubah sekali nih semenjak kayak kayak pakai ponsel terus kayak berubah dalam pergaulannya, kayak
kalau di rumah itu HP terus jadi kerja, ndak kayak zaman waktu kecilnya kan. Kemarin itu TV di kita yang nonton. Nah itu pun TV kayak kalau dimatikan sama orang tua kayak sudah mungkin nonton. Nah kalau ponsel ini kan apalagi ponsel pribadi sendiri. Caramu. Ini kalau ponsel pribadi itu semakin kayak dikuasai sendiri. Moki buka ini aplikasi kayak sesuka hati tapi kalau Moki juga tidak ketahuan pasti sembunyi-sembunyi jika untuk buka itu aplikasi. Apalagi kemarin juga saya kenal kak juga itu drakor dari temanku. Nah kasih tambah maka lagi di situ kalau libur kan, nah pulang kak di kampung pasti HP terus jiku kerja, apalagi libur tidak ada tugas jadi sibuk aja menonton. Nah responnya orang tua aku ikut marahi kak. Nah di situ saya cuman kayak bisa aja merespon nanti kayak berhenti ki, tapi tetap dilakukan. Nah temanku juga sebagian pernah ki juga menegur kenapa HP terus, tapi kayak bilang sama kayak ndak tahu saja kayak bagaimana Meki kalau pegang HP kan sama-sama Jiki juga kayak masih remaja tuh kayak banyak ki sesuatu yang mau lihat, apalagi kalau kayak TikTok, drakor itu kayak memang ini kayak kayak sebuah peralihan dari kayak capek taji kayak mungkin juga kayak lihat sesuatu yang disukai, apalagi ini memang menurutku kesukaanku juga iya. Jadi kayak apa yang disuka pasti kayak dilakukan, tidak mungkin yang tidak disuka dilakukan kayak begitu kak. Baru bagaimana tanggapan kembali dari orang tua kakak setelah keputusan kakak seperti itu? Kalau tanggapannya ya kalau orang tua ya pasti kak marah ki, karena kan orang tua itu kemarin juga dia tahu juga kalau orang tua itu beda zaman ki juga toh kak, karena kan dia kemarin juga tidak kayak HP-nya itu masih HP yang kecil itu, yang apalagi namanya kak, yang Nokia, BlackBerry itu juga sempat juga aku dapat karena pas kecil juga itu HP yang gunakan juga mamaku kemarin, BlackBerry, ada juga BlackBerry. Terus kemarin juga gara-gara itu pernah kak juga kayak mengamuk kayak muka juga HP. Nah di situ masih kecil kak juga kak, masih SD aja mungkin. Nah tapi kabulkan gitu kayak mau kak kasih belikan HP, tapi mereknya itu yang kecil juga karena masih kecil juga. Dan pasti kalau anak kecil itu aplikasi mainannya dia ngurus, bukannya kayak model tipe HP-nya ndak kayak kita yang sekarang kayak kalau dilihat iPhone nih mau bisa dibeli, apalagi kalau kamera iPhone itu bagus ki kameranya. Jadi kalau mau dilihat dari tanggapan bagaimana responnya ya pasti kayak bilang kenapa ini HP terus kena kerja ndak ada yang lain, kayak kan orang tua kayak mau ki dibantu-bantu kayak begitu kak. Jadi kalau kan beda zaman ki juga kayak juga pasti dia kayak aneh ki bilang kenapa itu di HP terus ki, karena juga saya tidak pernah aja mobil nonton kak drakor. Ndak tahu juga, ndak pernah juga kayak bahaya juga ditanya kalau drakor itu kayak film luar yang ada ki anunya. Jadi kayak nggak perlu jadi tanya kayak semacam begitu begitu kak. Jadi kayak responnya mungkin kayak orang tua pada umumnya, apalagi beda zaman ya pasti dimarahi begitu kak. Iya baik kak. Terus kalau untuk kayak misalnya apakah kakak pernah kayak mengabaikan kegiatan-kegiatan karena penggunaan ponsel sendiri kak, kayak kakak terlalu fokus sama media sosial sehingga kakak mengabaikan kayak kegiatan-kegiatan kakak atau tanggung jawab di dalam kegiatan. Kan kita tahu kalau di kegiatan itu apalagi kalau kepanitiaan ya kak, banyak yang harus diurus ya kak. Apakah kakak pernah pernah ada momen di mana kakak mengabaikan tanggung jawab tersebut? Kalau itu kak mungkin yang terlalu reality yang kuabaikan aktivitasku itu tugas jika kalau semacam kegiatan pengurusan memang saya orangnya kayak malas untuk keluar kak. Kalau kayak misal rapat tuh kak mungkin sekali dua kali jika datang pasti briefingnya kak kayak rapatnya. Nah itu biasa dimarahi kak juga kenapa ndak pernah pergi rapat, padahal kayak mungkin bisa aja pergi, tapi kalau dari maka kerja tugas kayak praktikum terus kalau kasihkan maka juga main HP kayak jangan mak keluar deh, malas mak kayak mau aja enak-enak istirahat pakai HP. Jadi kayak iya banyak yang tunda aktivitasku kak, apalagi tugasku biasa juga aku tunda. Kalau capek mak lihat ki
HP mi lagi, baru kalau deadline-nya masih lama pasti bilang besok deh aku lanjut kami saja main HP begitu kak. Seperti itu ya kak. Berarti kakak ini orang yang tidak terlalu mementingkan kegiatan-kegiatan seperti itu ya kak, lebih ke mengabaikan kayak tugas-tugas ya kak. Kalau boleh, kalau mau dibilang mengabaikan enggak jika tetap jalan progresnya kak. Malas kok yang pergi untuk rapatnya. Kalau masalah kayak kan di panitian juga dapat kak juga bagian urus kayak semacam karena kan juga di kepanitiaan itu dapat ki bagian-bagian kayak ini bagian saya ini untuk sekarang itu dapat kak bagian kayak urus kesek yang dimana kayak urus ki semacam surat absenan segala macam itu kak saya yang urus ki saya juga yang seleksi ki berdasarkan absennya bikinkan ku bikinkan ki absen kayak ku bikinkan ki absen yang memang siapa yang lulus siapa juga yang gugur langsung dihapuskan kayak begitu. Jadi kayak kalau mau dibilang mengabaikan kayak tugasku dalam situ enggak jika, tapi malasku yang biasa untuk ikut rapat gara-gara itu malas kak. Sama juga mungkin kalau dapat HP terus sampai di rumah, apalagi rumahku juga jauh kak dari kampus, jadi kalau bolak-balik gitu capek, apalagi juga saya perempuan punya kak juga kakak yang selalu kak suruh jangan pulang malam. Nah kalau rapat itu selalu dimulai itu biasanya sudah isya jam 8 sampai begitu kak, jadi kayak mau jika memang juga kak, cuman ya kembali aja lagi HP ku ada yang enak-enak kayak tinggal menonton saja. Ada juga memang gara-gara lingkunganku yang tidak bisa ki izinkan kak untuk ikut ki kak begitu. Baik kak, mungkin seperti itu saja ya kak wawancara kita kali ini. Mungkin ini juga akan menjadi sesi terakhir di wawancara kita. Sebelum saya tutup kak, mungkin ada yang ingin kakak sampaikan yang mungkin belum ada yang pernah saya tanyakan atau yang ingin kakak utarakan kak? Mungkin sedikit memperjelas kalau memang ini kecenderungan jika terkait dengan penggunaan ponsel banyak ki sudah ku tinggalkan ki aktivitasku ku sadari ji memang cuman kayak walaupun kayak memang ku sadari ji begitu tapi tetap ji ku lakukan ya karena kebiasaanku juga kayak sulit ki walaupun kayak berapa usahaku juga karena kan juga era modern ini juga kayak haruskan ki HP jadi kayak kebiasaan begitu kak, apalagi pernah ki juga dapat COVID. Nah di situ yang paling sangat berdampak. Mungkin itu saja kak dari saya. Baik kak, terima kasih kak karena sudah memperjelas lagi. Mungkin itu saja sih kak. Bagaimana nih kak tanggapannya selama wawancara kali ini? Alhamdulillah keluar ki unek-unekku juga kak, kayak tidak ada ji memang ku aja bicara kayak ini juga kayak iya ji kalau mau ji ada wawancara kak karena enak ji juga kalau asal menjawab ji karena dari pengalaman sendiri tak ji juga kak. Ya itu ji mungkin kak. Baik kak, terima kasih banyak kak. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf kak, dan mungkin jika ada yang salah kata saya mohon maaf sekali kak, dan terima kasih kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam sesi wawancara kita yang terakhir kak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kak. Oke kak.